Empat kunci dasar dalam hidup kita yaitu kejujuran, kesabaran, iman, dan doa. Terima kasih teman-teman yang sudah setia like, komen, dan subscribe. Ya, salam saudaraku, salam sukacita dan salam kemenangan buat kita semua. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan belajar beberapa poin penting. Ini poin toh ya, saudaraku, bukan pembahasannya. Kalau masing-masing kita bahas itu butuh waktu lama, tetapi ini saya hanya bagikan pokok-pokok penting atau poin-poin penting sebagai dasar dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalankan kehidupan ini, maka minimal kita harus memiliki keempat poin penting ini ya, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita memiliki keempat poin ini, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, hidup kita akan menjadi hidup yang berarti, hidup kita akan menjadi hidup yang berdampak bagi sesama manusia, bagi masyarakat, dan bagi bangsa. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, baik kita sebagai Nasrani, di luar Nasrani, baik teman-teman kita di luar Nasrani, pasti ketika memiliki sikap ini, kayak empat hal penting ini sebagai kunci dasar dalam hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, baik keluarga kita, baik saudara kita, baik teman-teman kita, baik orang-orang di sekeliling kita, baik bangsa dan negara. Saudaraku sekalian, malam ini tema saya adalah empat kunci dasar yang penting harus kita miliki. Empat kunci dasar ini yang menjadi yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak bangsa. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan, kunci yang pertama adalah kejujuran. Ya, orang jujur itu sangat senang, sangat disenangi orang dan sangat disukai orang. Jadi kalau kita memiliki kejujuran tadi, maka secara otomatis kita pasti disenangi orang, kita pasti dihormati orang, kita pasti disayangi orang. Nah, kalau kita menjadi orang yang jujur, saudaraku, itu pasti ketika hal ini menjadi bagian dalam hidup kita, dihormati, disayangi, dan dicintai siapapun, karena kita menjadi orang yang sangat jujur dalam hidup ini. Nah, saudaraku sekalian, di dalam Matius pasal 5 ayat 37 katakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudaraku, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, itulah sebabnya saudaraku perlu yang namanya jujur. Kalau kita jujur, saya sudah bilang tadi, kalau kita jujur, dihormati orang, disayangi orang, dicintai orang. Tapi lebih dari itu adalah kita disayangi Tuhan, karena kita menjadi orang yang jujur dalam hidup ini. Yang kedua, saudaraku, kesabaran. Orang sabar, saudaraku, orang yang luar biasa. Orang sabar itu sangat sulit kita jumpai di muka bumi ini. Nah, itulah sebabnya kita harus minimal kita memiliki sikap sabar dalam hidup kita. Contoh nih, saudaraku sekalian, kalau kita dihina orang, kalau kita dicaci maki orang, kalau kita dilecehin orang, kalau kita direndahin orang, kalau kita mungkin tidak dihargai orang, maka tidak boleh kita berbalas seperti itu. Tetapi minimal kita memiliki sikap yang disebut adalah sabar terhadap tantangan hidup ini, karena memang harus kita hadapi, saudara. Manusia hidup pasti punya tantangan dalam hidupnya, tetapi tantangan itu harus kita sikapi dengan sikap yang dewasa ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara bersikap sabar, itu pasti banyak juga orang yang senang sama kita. Sabar, mau dicaci maki, sabar, tidak membalas dengan kasar, tidak balas dengan jahat, tetapi balas dengan senyuman, dengan penuh kesabaran dalam hidup ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 7, saudaraku, Pengkhotbah pasal 7 berkata, suatu akhir lebih baik daripada sesuatu yang awal, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, saudaraku, sesuatu yang akhir itu lebih baik, kata Tuhan, daripada yang awalnya. Tetapi juga berkata selanjutnya, kalimat berikutnya, panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Jadi
kita tidak perlu yang namanya tinggi hati, sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling wow, paling sukses, paling disegani orang, tidak. Tetapi hendaklah kita sabar, karena sabar itu disenangi Tuhan. Orang sabar disayangi Tuhan. Orang sabar pasti disenangi Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita harus memiliki sikap sabar. Sekali lagi sebelum saya bahas kedua pokok penting lagi, ini saya nggak bahas secara detail saudaraku, tapi saya hanya bahas, saya menyampaikan pokok-pokok penting dengan penjelasan yang sedikit ya saudaraku, sehingga jangan salah paham. Sehingga jangan salah mengerti, tetapi ini saya hanya menyampaikan pokok-pokok pentingnya dengan penjelasan yang sedikit. Nah, saudaraku, pokok yang ketiga, kunci yang ketiga saudaraku adalah iman. Nah, iman saudara, semua orang pasti memiliki iman dan punya kepercayaan masing-masing. Nah, untuk percaya sampai ke sana maka harus memiliki yang namanya iman. Ya, saudaraku, beriman. Nah, iman ini di dalam konteks Alkitab saya bacakan di dalam Ibrani pasal 11 saudaraku, ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi orang yang beriman adalah di dalam kekristenan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan adalah mungkin yang kita tidak mungkin kita berharap memiliki sesuatu, tapi kita beriman bahwa kita akan memilikinya. Contoh penting adalah kita berharap masuk surga. Nah, itulah sebabnya kita beriman untuk masuk surga. Maka ini kan surga kita tidak bisa melihat, tetapi kita beriman untuk bisa masuk surga. Itulah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mengharapkan untuk masuk surga. Selain dari itu, saudaraku, masih banyak penjelasan yang lain, tetapi ini hanya inti saja yang saya mau bagikan saudaraku. Maka terakhir saudaraku, doa. Nah, doa adalah hal penting dalam kehidupan kita semua, orang-orang percaya saudaraku, teman-teman semua. Doa ini sangat penting dan semua orang pasti berdoa. Dalam agama apapun pasti berdoa, keyakinan apapun pasti berdoa dengan caranya masing-masing, dengan liturgi ibadahnya masing-masing saudaraku. Nah, yang jelas saudaraku pasti berdoa, dan doa ini saudaraku di dalam kehidupan kekristenan dan orang Kristen dan beranggap bahwa doa adalah jembatan untuk berkoneksi dengan Tuhan. Jadi untuk bisa terhubung dengan Tuhan maka ada jembatan. Nah, jembatannya adalah doa. Nah, orang yang berdoa pasti pingin sesuatu untuk berkoneksi dengan Tuhan. Pingin hidupnya tentram, pingin hidupnya baik-baik saja lewat doa itu. Nah, saya percaya saudaraku, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam Yakobus saudaraku, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b saudaraku, saya akan bacakan ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa orang benar jika diyakin didoakan maka besar kuasanya. Nah, saudaraku, kalau kita berdoa dengan yakin, dengan penuh keyakinan, maka kata Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata bahwa jika didoakan dengan yakin, penuh keyakinan kepada Tuhan, maka sangat besar kuasanya. Contoh nih saudaraku, kalau saudara sakit dan apapun penyakit saudara berkata, sakitku pasti sembuh, pasti aku sembuh dengan penuh keyakinan penuh kepada Tuhan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, maka penyakit kita pasti sembuh karena doa orang benar adalah besar kuasanya. Nah, saudaraku, hendaklah keempat kunci dasar ini menjadi milik kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman. Maka perlu memiliki 4 hal ini, yaitu
kejujuran, yang kedua kesabaran, yang ketiga iman, dan yang keempat doa, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berdampak. Dan saya percaya saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar memiliki keempat kunci ini, maka saudara, hidup saudara, masa depan saudara, pengharapan saudara menjadi masa depan dan pengharapan yang terbaik dan masa depan yang terbaik. Dan saya percaya saudaraku adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang berkualitas. Dimanapun saudara, pasti saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan demikian penjelasan pada malam ini, sekalipun tidak panjang, tapi saya percaya saudaraku disimak dengan baik dan biar menjadi berkat buat kita semua. Ya, salam kemenangan.